Chapter 1631 Kembali ke surga. Ye Fan menentang langit dan kembali, tapi sebelum dia bisa meletus dengan cahaya kaisar yang lebih cemerlang, dia pergi lagi. Di mata semua orang, kemuliaan yang dimiliki oleh tubuh ilahi telah mencapai akhirnya. Namanya mengguncang dunia 300 tahun yang lalu. Dia menghadapi makhluk tertinggi dari wilayah yang dibatasi kehidupan, sekarat karena kehabisan darah. Namun, cahayanya menembus ruang dan waktu selama 300 tahun, menerangi sebuah era. Dia hidup kembali, tetapi itu juga merupakan titik terendah dari pasang surut kehidupannya. Tubuhnya memiliki luka-luka yang tersembunyi, dan sekarang, setelah 300 tahun, dia memudar menjadi tidak jelas. Ini menandakan bahwa era yang dimiliki oleh tubuh ilahi telah berakhir. Inilah yang dipikirkan banyak orang. Menjadi hidup sudah merupakan tantangan bagi surga, jadi apalagi yang bisa mereka lakukan? Melawan langit untuk tubuh perang yang sempurna yang memiliki harapan untuk menjadi tubuh kaisar. Sayang sekali. Ini adalah desahan ringan terakhir semua orang. Banyak orang merasa takut terhadapnya, tidak mengharapkan apa-apa selain dia segera jatuh. Ada juga banyak orang yang menghormatinya, berharap dia mencapai puncak. Hasil seperti ini membuat banyak orang menghela napas. Terlepas dari itu, tubuh ilahi Ye Fan terlahir kuat. Dia tidak pernah dikalahkan saat menghadapi para ahli dari generasi yang sama, benar-benar tak tertandingi di masa lalu. Namanya yang termasyhur mengguncang jagat raya, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di era ini. Ada suatu periode waktu yang sebelumnya hanya menjadi miliknya. Setelah dia pergi, angin besar bergejolak, darah memercik di jalan kaisar. Pertempuran di jalur kekaisaran 9 surga secara resmi memasuki kondisi yang menakutkan, menjadi semakin menyedihkan. Perjuangan di jalan itu akan terus berlanjut. Mulai hari ini dan seterusnya, Ye Fan akan menghilang dari pandangan semua orang. Jalan masa depan akan menjadi milik para jenius surgawi yang paling cakap dan kuat. Mungkin kaisar besar baru akan lahir di antara mereka. Di jalur kuno umat manusia, Ye Fan kembali lagi. Dalam perjalanan ke domain bintang tempat pengadilan surgawi berada, dia harus melewati tempat ini. Kali ini, dia tidak datang dari ujian pertama, melainkan dari ujian terakhir. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia ingin melihat jalan yang pernah dia lalui sebelumnya. Jalan ini masih belum tertutup. Masih ada jenius umat manusia yang datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu, menjalani transformasi penting dalam hidup mereka. Sambil melihat wajah-wajah yang masih memiliki cita-cita, wajah-wajah yang masih lembut, Ye Fan sangat tersentuh. Dia sebelumnya juga pernah menjadi salah satu dari mereka, yang terus berjuang untuk meraih cita-citanya. Kemarin masih sama, tapi melihat ke belakang, ratusan tahun telah berlalu. Seseorang melirik sekilas pada mereka bertiga, memperlihatkan ekspresi aneh. Hei, lihat si botak itu. Dia sepertinya adalah playboy paling terkenal dalam 300 tahun terakhir. Siapa orang itu? Kenapa dia terlihat begitu familiar? Dia terlihat seperti patung fisik suci Ye Fan. Tidak, itu terlalu mirip. Astaga, apa yang terjadi? Orang itu. Dia terlihat persis seperti tubuh suci klan manusia. Apa-apaan ini? Dan dia ditemani oleh Buddha Iblis berbunga. Mungkinkah dia seorang dewa? Ye Fan jatuh dan dimakamkan 300 tahun yang lalu. Setiap ras di alam semesta mengetahui hal ini, dan beberapa tempat mendirikan patung dewanya. Sekarang, hanya orang-orang dari Trupat Imperial Pass yang tahu bahwa dia kembali dalam keadaan hidup. Meskipun berita pasti akan menyebar, orang-orang di sini belum tahu. Di berbagai wilayah di alam semesta, semua orang masih belum menerima berita, karena sangat sulit bagi Imperial Pass untuk mengirimkan berita, jadi masih butuh waktu lama. Ye Fan tidak berhenti untuk waktu yang lama, hanya berhenti sebentar di sepanjang jalan. Dia tidak memberi waktu kepada orang lain untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi identitasnya, jadi itu hanya menimbulkan keributan kecil. Di kota ke-50 umat manusia, dia berhenti sebentar. Namun, di tempat di mana tubuh suci dan tubuh penguasa memperjuangkan supremasi, dia tidak melihat pengawal berjanggut penuh Zhao Gonyi. Tempat ini telah berganti pemilik, dia telah lama pergi selama bertahun-tahun. Saat dia bergerak di sepanjang jalan ini, selain wajah-wajah muda dan lembut itu, anak-anak muda yang penuh harapan dan berjuang untuk impian mereka, Ye Fan juga melihat beberapa wajah yang tidak asing lagi. Mereka adalah orang-orang dari generasi yang sama dengannya, orang-orang yang sebelumnya bergegas melalui jalan kuno bersama-sama, bertempur dalam pertempuran berdarah satu demi satu. Sekarang,
Mereka menjadi penjaga kota-kota suci di berbagai daerah di jalur kuno umat manusia, meletakkan impian mereka. Itu seperti bagaimana Ye Fan melihat para prajurit tua itu ketika dia bergegas melewati jalur kuno umat manusia saat itu. Sekarang, ada orang-orang dari generasinya yang juga memilih jalan ini, berdiri di depan gerbang kota, diam-diam mengawasi mereka yang datang kemudian. Ye Fan tidak mengganggu siapapun. Di bawah perusahaan Flower dan Blood Crow, dia diam-diam lewat. Gelombang besar bergejolak di dalam dirinya. Ini adalah pahlawan masa lalu, beberapa dari mereka, hati mereka sudah menua. Mereka sesekali melihat ke kejauhan, ke arah lintasan terjauh. Apakah mimpi mereka masih ada? Di kota kedua umat manusia, Ye Fan melangkah keluar dari gerbang kota. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berbalik, memberikan pandangan yang dalam. Ada seorang tentara tua di sana, tubuhnya sudah bungkuk, matanya sudah keruh, saat ini sedang melihat sosok belakangnya. Ye Fan mengangguk, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu, dia meninggalkan jalan kuno umat manusia. Orang itu adalah Guan Cheng. Dia tidak mati, selalu tinggal di sini. Kadang-kadang, dia menghela nafas pelan di tengah angin malam yang dingin, menatap ke kejauhan ke arah jalan yang tidak mungkin dijangkau. Dalam kekacauan kegelapan, dia kehilangan sebagian besar esensi hidupnya, bertahan hidup dengan susah payah. Sekarang, yang tersisa baginya hanyalah kenangan. Kehidupan nyata tidak berwarna, tapi dia bisa hidup dalam mimpi. Di sana, dia bisa menantikannya, ada keindahan, ada harapan, ada masa depan. Kamu masih hidup, tetapi mengapa tidak ada fluktuasi hukum? Bahkan kamu tidak bisa mengambil langkah itu. Hidup ini. Punggungnya tidak lagi lurus, tidak lagi semegah sebelumnya. Rambutnya beruban, dan suaranya sudah tua dan tak berdaya. Namun, matanya yang keruh dan redup masih bisa melihat keadaan tubuh Ye Fan yang mengerikan. Di desa surgawi, di tanah suci dewa, ada kelopak bunga yang berjatuhan di mana-mana. Setiap hari, akan ada kelopak bunga seputih salju dan berkilau yang jatuh di sini. Hal ini karena ada banyak pohon anggrek salju yang ditanam di sini, yang menceritakan kesedihan hidup dan mati. Pada hari itu, sebuah makam besar tiba-tiba meledak. Puing-puing terbang ke langit, asap dan debu beterbangan ke langit, dan udara yang kacau memenuhi udara. Sebuah kuali besar terbang keluar, dan ribuan cahaya kuning dan misterius jatuh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di istana surgawi, di istana satu demi satu, banyak makhluk kuat membuka mata mereka pada saat yang bersamaan. Sinar cahaya itu menakutkan, dan mereka melihat ke arah yang sama. Ada masalah di pemakaman. Itu dia, sebenarnya itu. Kuali Kimiriat menghancurkan makam. Setelah terkubur di bawah tanah selama 300 tahun, ia tidak bergerak sama sekali, seolah-olah telah mati bersama Ye Fan. Tapi sekarang, fluktuasi yang dipancarkannya begitu kuat. Dewa di dalamnya dibangkitkan dengan paksa, menyebabkan seluruh markas besar istana bintang bergetar. Batu-batu berjatuhan dari banyak puncak gunung. Beberapa pulau terapung di langit, serta banyak bangunan dan istana, semuanya menyala. Pola formasi dan rune menyala, beresonansi dengan kebangkitan kuali. Ini adalah jalan dari Dao Agung. Di bawah pohon, anggrek memancarkan awan kemerahan, dan rumput phoenix harum dan berwarna-warni. Di atas platform batu biru besar, seekor anjing hitam besar berbaring dengan malas dan lesu. Pada saat itu, telinganya tiba-tiba menengadah, dan matanya yang besar terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Ia tidak bisa mempercayai indranya sendiri. Guk! Teriakan anjing mengguncang istana bintang dan bergema di seluruh negeri yang luas. Kemudian, ia langsung melompat, dan rambut hitam di tubuhnya yang seperti satin berdiri. Anak nakal, musuh besar ada di sini. Bersiaplah untuk bertempur. Apa? Musuh besar sedang menyerang. Tidak, aku merasakan aura yang familiar. Kedua kaisar darah perak bergegas ke kaki pohon kuno, dan reaksi mereka adalah yang tercepat. Bersiaplah untuk menghadapi musuh besar. Teriak Kaisar Hitam. Bunuh. Istana bintang gempar. Tentara dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya, pulau-pulau terapung, dan istana-istana raksasa. Genderang perang ditabuh saat mereka menyerbu keluar. Di sebuah pulau surgawi, cawan giok di tangan Little Ke jatuh ke tanah. Dia sangat bersemangat sehingga seluruh tubuhnya gemetar, dan air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Kemudian, dia bergegas keluar dari istana giok dan terbang keluar dari istana bintang. Putra ilahi. Putra ilahi telah kembali. Di lokasi lain, wajah pembunuh tua Qiluo penuh dengan ketidakpercayaan.
Dia membuka mulutnya, dan cahaya bercahaya keluar dari salah satu matanya. Mata yang satunya lagi sangat kosong, dan matahari, bulan, dan bintang-bintang memudar di dalamnya. Dia kembali. Dia kembali. Suaranya bergetar saat dia berdiri. Bahkan jari-jarinya pun gemetar. Itu dia. Itu dia. Adikku yang baik telah kembali. Di puncak lain, Li Heishui melompat dari platform Dao dan melolong panjang ke arah langit. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya gemetar. Di depan air terjun, seorang biadab bertelanjang dada sedang duduk di bawah. Kulitnya yang berwarna perunggu berkedip-kedip dengan kilau logam, dan otot-ototnya yang kokoh seperti naga liar yang melingkar di sekelilingnya. Dongfang Ye mengeluarkan raungan keras yang menghancurkan langit yang luas. Dia menangis 2 kali, dan kemudian tertawa keras. Dia melangkah keluar dari kolam air terjun, dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan langit dan bumi berguncang. Bahkan gunung dan sungai pun bergetar. Ah! Dengan jungkir balik, monyet itu menyerbu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di aula istana lain, seorang gadis berpakaian ungu awalnya memiliki kultivasi yang sangat kuat, tapi saat ini, dia terhuyung-huyung. Dia berlari keluar dengan bertelanjang kaki. Wajahnya berlumuran air mata yang berkilau dan tembus pandang terus menetes di pipinya. Dia berlari tanpa alas kaki, bergumam pada dirinya sendiri, tidak berani mempercayai semua ini. Ada harapan, sukacita, dan bahkan lebih banyak lagi rasa takut. Dia takut bahwa ini hanyalah mimpi. Ye Fan, apakah itu benar-benar kamu? Ji Ziyue tidak bisa lagi menahannya dan menangis dengan keras. Ada terlalu banyak orang, terlalu banyak gerakan. Istana bintang berguncang, dan banyak orang bergerak bersama. Ye Fan berdiri di depan istana bintang. Hal pertama yang dia rasakan tidak lain adalah sambutan Kaisar Hitam yang tidak biasa. Ia memimpin pasukan yang tak ada habisnya dan menyerbu. Kaisar Hitam yang tak tertandingi, apakah Anda ingin kami membunuh musuh besar di depan kami? Tapi, Tuan Bunga tampaknya berada di sisinya. Jenderal Surgawi bingung. Itu benar, itu untuk menghadapi musuh besar di depan kita. Di saat yang sama, hajar juga si botak itu. Kaisar Hitam memerintahkan. Namun, seseorang di antara prajurit surgawi dan jenderal surgawi dengan cepat mengeluarkan suara ragu dan berkata dengan kaget, "Yang mulia, orang itu sepertinya sama persis dengan patung batu yang pernah kita lihat sebelumnya. Siapa dia? Sialan, kalian para bajingan memberontak. Kamu bahkan berani memukulku." Saat Hua-Hua membuka mulutnya untuk berbicara, sebuah peralatan sihir jatuh. Ye Fan tersenyum. Dia tidak marah, tapi matanya sedikit lembab. Itu masih Kaisar Hitam dari masa lalu, dan itu masih kelompok orang yang sama dari masa lalu. Mereka semua datang. Ye Fan. Pria, wanita, tua, dan muda, sekelompok besar orang bergegas mendekat. Ada yang menangis, ada yang tertawa, dan sekelompok orang menerjang ke depan. Chapter 1632 Selamat berkumpul. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Ada yang menangis dan ada yang tertawa. Ada juga banyak tentara dan jenderal surgawi. Genderang perang bergemuruh saat mereka menerjang maju. Kepala botak Hua-Hua hampir hancur oleh beberapa harta karun ajaib. Sial, kalian benar-benar bertengkar. Amitabha, sial, kepalaku. Hua-Hua melotot dengan marah. Weng, tumpukan harta karun ajaib lainnya jatuh seperti sampah. Ada banyak dari mereka, tapi sepertinya tidak terlalu berharga. Salah satu dari mereka membentur kepalanya dengan dentingan. Seolah-olah besi telah dipukul dan membawa suara bergetar nyaring. Hua-Hua langsung terhuyung-huyung dan merasa pusing. Dia bingung dan jengkel. Dia tidak tahu apakah itu Kaisar Hitam atau Kaisar Darah Perak. Mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ye Fan, itu benar-benar kamu. Adikku yang baik, kamu masih hidup. Li Heishui berteriak dan menjadi orang pertama yang menerkam. Itu karena gunung tempat dia berkultivasi berada tepat di sebelah tempat ini. Adapun yang tercepat, itu adalah Pangeran Suci yang jungkir balik turun dari langit. Dia mengeluarkan raungan panjang dan meraih bahu Ye Fan. Di tengah kesedihan dan kegembiraan yang luar biasa, dia memandang Ye Fan dan memikirkan Jizi. Salah satu dari 3 pangeran kekaisaran yang bertempur bahu-membahu akhirnya pergi. Air mata mengalir di matanya. Aku tahu kamu pasti akan selamat dan kembali menemui kami. Tubuh bagian atas Dongfang Ye telanjang saat dia meraung. Dia melangkah seperti raksasa, menyebabkan bumi bergetar. Dia dengan paksa memukul Ye Fan. Sudah 300 tahun sejak mereka berpisah. Meskipun mereka tertawa sekarang, ada air mata di mata orang-orang ini.
Tidak mudah untuk bertemu mereka lagi dalam keadaan hidup. Untunglah kamu kembali hidup-hidup. Baguslah kamu kembali hidup-hidup. Pembunuh tua Qiluo mengulangi dengan suara gemetar. Air mata panas mengalir dari mata Ye Fan. Begitu banyak orang yang khawatir, sedih, dan bahagia untuknya. Bahkan kata-kata mereka pun gemetar. Mereka takut itu hanya mimpi. Bagaimana mungkin dia tidak terharu? Tiba-tiba, dia merasakan sakit di bahu kanannya. Dia berbalik dan melihat Kaisar Hitam memamerkan gigi putihnya ke arahnya. Dia menggunakan metode khusus untuk menyapanya. Namun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya dia memanfaatkan situasi untuk mencuri darah dewa. Mengapa ototmu begitu tegang? Mengapa tidak ada setetes darah pun? Benar saja, anjing besar dengan kepribadian yang keji ini mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, matanya membara dengan penuh semangat, bergerak mendekat dengan ekspresi penuh semangat, berkata, setelah menghilang selama bertahun-tahun, apakah kamu jatuh ke dalam gua abadi? Ketika Kera mendengar itu, garis-garis hitam muncul di dahinya. Kapan ayahnya pernah mengatakan hal seperti itu? Kulit Kaisar Hitam telah mencapai tingkat tertentu. Dia dengan tenang menekan ke depan, dan dengan tarikan cakar Big Black, dia hampir menekan hua-hua botak yang menghalangi di bawah kakinya. F***CK. Dolar Akeong Ai. Persen. Hua-hua menjauhkan cakar hitam besar itu dari kepalanya yang botak, mengumpat dan mengumpat di dalam hatinya. Namun, dia hanya bisa berdoa kepada Buddha, karena dia benar-benar tidak mampu menyinggung paman bela diri anjing ini. Putra ilahi, saya tahu bahwa Anda pasti akan selamat. Langit memiliki mata, kata K.R. kecil dengan lembut sambil tersenyum dan berlinang air mata. Semua orang dari desa surgawi telah tiba. Mereka semua adalah teman lama. Dan banyak tentara dan jenderal surgawi yang direkrut dalam 300 tahun terakhir sudah tercengang. Siapa orang ini? Bukankah ini mimpi? Bukankah penguasa istana surgawi, Ye Fan, sudah lama meninggal dalam pertempuran? Semua orang tahu itu. Benarkah itu dia, orang dari pengadilan surgawi kita yang meninggal dalam pertempuran di masa lalu? Semua orang gempar. Para prajurit dan jenderal surgawi merasa bahwa itu tidak bisa dipercaya. Tidak ada yang lebih mengejutkan dari ini, tetapi orang di depan mereka persis sama dengan patung batu itu. Ye Fan. Wajah Ji Ziyue berlinang air mata. Dia terhuyung-huyung tanpa alas kaki dan bergegas mendekat. Air mata mengaburkan matanya. Dia masih ingat hari itu ketika Ye Fan memaksakan senyuman dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Kemudian, dia dengan tegas bergegas menuju langit berbintang. Dia pergi dengan tegas. Dia pergi meskipun dia tahu bahwa dia akan mati. Punggungnya sangat lurus, dan dia tidak menoleh ke belakang, tetapi dia melihat banyak keengganan. Mungkin, saat itu, dia pasti tahu bahwa ketika dia berbalik, dia mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk tetap tinggal. Itulah mengapa dia begitu tegas dan kejam. Tidak ada jalan untuk kembali. Jika itu benar-benar terjadi, dia berjalan di jalan kematian yang sepi dan terkutuk. Pada akhirnya, dia akan melepaskan dirinya di alam semesta. Tubuhnya akan hancur dan darahnya akan berceceran di medan perang tertinggi. Satu perpisahan adalah 300 tahun, satu perpisahan adalah selamanya. Dia menggunakan hidupnya sebagai taruhan untuk membuatnya berduka di malam hari dan meneteskan air mata sambil melihat bulan yang memudar. Setiap malam dengan bintang-bintang adalah saat dia melihat ke kejauhan. Dia berpikir bahwa Ye Fan berada di sisi lain langit berbintang, diam-diam mengawasinya dan berjuang untuk kembali dari kegelapan. Dia akan bertemu dengannya pada akhirnya. Ini bukan mimpi, ini bukan mimpi, ini nyata. Kali ini pasti nyata. Dia gemetar dan bergumam. Wajahnya yang pucat dan jari-jarinya yang tak berdarah menyentuh wajah Ye Fan. Ini aku. Aku kembali. Ye Fan meraih tangan yang dingin dan lembut itu. Ji Ziyue membelai wajah Ye Fan. Setelah memastikan bahwa itu bukan mimpi, dia akhirnya menangis. Itu membuat hati orang-orang sakit. Semua orang menyambut Ye Fan di Istana Bintang. Wilayah surga ini sangat luas sekarang. Benua-benua yang telah ada sejak zaman kuno melayang di alam semesta. Bintang-bintang besar berkedip satu demi satu. Desa surga tidak lagi berhubungan dengan desa. Sekarang, ada pulau-pulau terapung satu demi satu. Bunga-bunga harum dan burung-burung berkicau. Ada air terjun dan mata air yang mengalir. Garis-garis cahaya perak menggantung dari pulau-pulau ilahi, mendarat di bumi yang luas di bawahnya. Pemandangan di sini sangat indah, tetapi tidak kehilangan kesungguhannya. Ada banyak istana surgawi dan menara pengawas yang besar, semuanya menjulang tinggi dan megah. Boom! Sebuah kuali besar turun. Semua hal lahir, kekacauan primitif mulai bergerak.
Hitam dan kuning turun, menyelimuti bagian atas kepala Ye Fan. Itu membuatnya terlihat sangat elegan. Kuali Qi Myriad muncul. Itu meratap dan bergetar. Itu melayang naik turun di atas kepala Ye Fan, mengekspresikan kegembiraan, kemarahan, dan kesedihan karena perpisahan selama 300 tahun. Ye Fan tercengang. Semua orang juga menunjukkan ekspresi tercengang. Ada cairan yang berkilau dan tembus cahaya mengalir di mulut kuali. Setiap alirannya seberat bima sakti. Inilah kekuatan iman yang tak terbatas. Banyak orang tercengang. Bahkan mereka tidak menyadarinya di masa lalu. Hanya Kaisar Hitam, Qi Luo, dan beberapa orang lainnya yang pernah melihatnya sebelumnya. Di tengah malam, makam besar itu tembus cahaya seperti berlian. Makam itu menarik untaian cahaya dari langit berbintang. Dalam sekejap, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah pertempuran berdarah saat itu, banyak orang di langit berbintang yang mendoakan kebaikan para pahlawan yang gugur dalam pertempuran. Tentu saja, hal itu akan menghasilkan kekuatan iman yang tak terbatas. Dan di masa lalu, ketika Ye Fan menangani kekuatan iman, dia akan langsung menuangkannya ke dalam kuali. Selama ada perasaan, itu pasti akan terserap ke dalam. Selama 300 tahun terakhir, itu tidak ada habisnya. Kekuatan iman yang dihasilkan oleh semua orang yang melafalkan namanya akan melintasi langit berbintang dan terkubur di dalam kuali. Ini, setengah langkah lebih maju. Kaisar Hitam berseru. Setiap makhluk tertinggi yang mencapai Dao akan menjadi terkenal di seluruh alam semesta. Mereka akan dihormati dan dinyanyikan oleh semua ras. Mereka pasti akan mengumpulkan kekuatan iman yang tak terbatas dan menambahkannya ke artefak mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk melampaui langit dan para dewa. Selain itu, kekuatan iman dapat diserap ke dalam tubuh sendiri, yang juga akan memiliki kegunaan luar biasa yang tak terbatas. Adapun bagaimana para kaisar agung menangani kekuatan iman, itu berbeda satu sama lain. Sulit untuk dikatakan. Ye Fan tidak mencapai Dao, tapi dia memiliki sedikit kekuatan iman. Bisa dikatakan bahwa dia telah mengambil setengah langkah ke depan. Meskipun dia tidak mau meminjam kekuatan semacam ini, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ye Fan kembali hidup. Berita itu sepertinya telah menumbuhkan sayap, terbang ke kejauhan, mengguncang langit berbintang. Semua pihak terkejut. Sementara itu, di depan satu-satunya jalan yang benar, Imperial Pass juga akhirnya merilis berita, kebetulan mengkonfirmasi rumor ini. Para ahli dari semua wilayah tercengang. Dia masih hidup. Dia muncul. Nama Ye Fan tersebar di mana-mana. Sekarang, dia muncul kembali di dunia ini dalam keadaan hidup, membuat semua orang merasa bahwa ini tidak terbayangkan. Ini adalah keajaiban. Dalam pertempuran melawan makhluk tertinggi, tubuhnya meledak dan dia mati, fragmen tulang putih berkilau lengket dengan gumpalan darah yang menyembur ke segala arah. Setelah pertempuran, orang-orang sebelumnya telah mendapatkan jenis fragmen jejak sejati ini dari kosmos yang agung. Ini jelas bukan palsu. Bagaimana dia bisa hidup kembali? Keributan terjadi di mana-mana, semua orang mendiskusikan hal ini. Mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa Ye Fan benar-benar menentang surga. Cahaya bulan itu seperti air, cahaya bintang yang cemerlang. Ye Fan dan Ji Ziyue berjalan-jalan di Istana Bintang. Di atas awan, bangunan-bangunan berhiaskan permata dan istana batu giok menjulang tinggi, terlihat sangat samar-samar dan hidup. Perjamuan akan segera dimulai. Suara serak hua-hua terdengar dari kejauhan, mengejutkan banyak burung. Dia menggunakan seni mengaum harimau auman naga, mengguncang setiap bagian dari Istana Bintang. Pangeran Xia Agung dan saudara perempuannya datang, Jiang Yi tiba, Wu Zongtian, Jiang Huairen, dan anggota yang masih hidup dari 13 bandit besar tiba. Ting-ting kecil terbang dengan cemas, orang tua iblis manusia Dong Fang Tai muncul, wanita suci Danau Jade bergegas. Ada terlalu banyak orang, terlalu banyak untuk dihitung. Hanya dalam beberapa hari, berita menyebar kemana-mana. Banyak teman lama melintasi langit berbintang untuk datang. Longma mengeluarkan raungan, segera memanggil semua orang untuk berkumpul lagi. Mereka melangkah melintasi langit berbintang bersama-sama. Orang-orang ini semua memiliki reputasi yang luar biasa. Sebagai contoh, Longma secara langsung dianugerahi gelar raja di wilayah tertentu. Dia sebelumnya telah mengalahkan musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya bersama dengan Kaisar Hitam, terlebih lagi menggali pemakaman besar yang tak ada habisnya bersama Duande. Reputasinya agak dibenci. Tokoh kuat lainnya adalah Raja Rock, yang juga dianugerahi gelar Raja Ilahi di wilayah Istana Langit. Kehebatannya dalam bertarung sangat mencengangkan. Saat itu, ketika Ye Fan memahami Dao di bawah pohon Bodhi, Rock ini mendarat di bahu Ye Fan.
Karena itu, dia juga memahami tinju Raja Rocknya sendiri. Sekarang, dia telah menembus langit berbintang dan tak tertandingi. Ayo, ayo, ayo. Cicipi naga liar yang kuburu ini. Rasanya lezat dan berair. Ini benar-benar kelezatan terbaik di dunia. Tubuh bagian atas Dong Fang Ye telanjang. Dia menggunakan api dao untuk memanggang naga banjir sepanjang 3 kilometer. Dia menaburkan cairan ilahi mata air kehidupan dari makhluk surgawi harta karun luminous di atasnya. Pada saat ini, naga itu dipanggang sampai berwarna keemasan dan berkilau. Aromanya menyerang lubang hidung semua orang. Sayang sekali, terlalu sedikit. Bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku, gumam si tua iblis manusia. Semua orang membatu. Banyak orang berkumpul di sini, tapi itu masih kurang dari 300 tahun yang lalu. Dalam kekacauan itu, terlalu banyak orang yang mati dengan cara yang tidak wajar. 13 bandit besar hampir musnah. Hanya 2 atau 3 dari mereka yang tersisa. Adapun para jenius di era itu, jumlahnya terlalu sedikit. Banyak dari mereka yang tidak akan pernah muncul lagi, dan bahkan beberapa tanah suci terhapus selamanya dari keberadaannya. Ayo, cicipi sup naga cimeraku. Ini benar-benar tonik terbaik di dunia. Long Ma berteriak. Naga cimera berbentuk seperti naga sungguhan. Panjangnya hanya 1 kaki dan mengandung esensi dari langit dan bumi. Itu adalah tonik yang hebat. Ketika disempurnakan dengan beberapa ramuan ilahi, itu bisa memperpanjang hidup seseorang selama ratusan tahun. Itu jelas merupakan benda paling langka di dunia. The Jade Lake Saintes tertegun. Belum lama ini, seorang pencuri di lokasi baru Danau Giok gagal mencuri buah persik dan dengan mudahnya mencuri seekor naga cimera. Sekarang pelakunya akhirnya muncul ke permukaan. Ayu, saya tidak mencuri ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dari Duande. Aku tidak bersalah, aku hanya mendapatkannya setelah membayar metode klan Longma dan setengah dari kitab kuno Kaisar Iblis Agung. Longma menjelaskan. Gagak darah sangat marah. Gagak ini bukanlah bebek itu. Selain itu, sebagai sage agung, bagaimana mungkin dia bisa dikatakan sebagai makanan? Burung gagak dan anjing hampir melompat-lompat di tempat. Nanan lapar, di mana kakak? Tepat pada saat ini, seorang gadis kecil berusia sekitar 3 tahun berjalan mendekat sambil menggosok matanya yang besar dengan linglung. Dia sangat cantik seperti boneka porselen. Tepatnya si Nanan kecil. Semua orang membatu, terutama Kaisar Hitam. Setelah berteriak keras, dia dengan cepat bergegas mendekat. Chapter 1633 10 tahun berlalu. Si kecil telah hidup kembali. Banyak orang berteriak bersama. Mereka sangat gembira. Gadis kecil itu telah tidur di istana bintang selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah bernapas atau memiliki detak jantung. Tubuhnya sedingin es, membuat semua orang takut. Semua orang sangat khawatir. Jika mereka tidak memastikan bahwa masih ada fluktuasi kehidupan di kedalaman tubuhnya, mereka akan benar-benar berpikir bahwa dia telah meninggal. Saat itu, banyak orang merasa cemas dan ketakutan. Mereka memikirkan berbagai cara yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Hari ini, dia benar-benar hidup kembali. Dia keluar dari istana surgawi yang paling megah dan tiba di sini. Semua orang secara alami tercengang, dan kemudian mereka sangat terkejut. Sayang kecil, di mana ini? Gadis kecil itu memeluk boneka kain itu dengan satu tangan dan mengusap matanya yang besar dengan tangan yang lain. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Ia menundukkan kepalanya dan terisak lirih, kakak sudah tidak ada di sini, Gadis kecil itu benar-benar terbangun. Wajahnya berlumuran air mata, dan dia menjadi semakin kesal. Kemudian, dia mulai menangis dengan keras. Jangan menangis. Semua orang dipenuhi dengan rasa kasihan dan cinta. Mereka hampir berteriak pada saat yang bersamaan. Di Istana Bintang, dia adalah putri kecil tidak hanya dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Semua orang sangat mencintainya, dan mereka tidak tega melihatnya menangis. Aura kakak laki-laki. Gadis kecil itu mengangkat kepalanya karena terkejut dan membelalakkan matanya. Dia pulih dari keadaan linglungnya dan segera merasakan sesuatu. Dia tidak mati. Bencana itu telah kembali setelah 10.000 tahun. Kaisar Hitam tertawa keras. Ye Fan berjalan dengan langkah besar. Dia ingat dengan jelas bahwa 300 tahun yang lalu, air mata gadis kecil yang jatuh ke dalam lumpur berdarah dan tulang-tulangnya yang hancur itulah yang memberinya harapan untuk hidup. Namun, air mata itu sangat berbeda. Air mata itu bercampur dengan zat seperti darah dan cahaya abadi 7 warna. Itu adalah jenis benda yang paling primordial.
Itu penuh dengan energi kehidupan yang memberinya kemungkinan kebangkitan. Kakak, gadis kecil itu membuang boneka kain itu dan dengan cepat berlari. Ye Fan dengan penuh kasih sayang menggendongnya dan meletakkannya di bahunya. Semua orang sangat gembira dan dipenuhi dengan sukacita. Ye Fan telah kembali, dan gadis kecil itu juga telah hidup kembali. Ini benar-benar berita yang luar biasa, dan membuat semua orang mengungkapkan senyum tulus. Aku juga, yang hebat ini juga telah keluar dari pengasingan. Saat itu, gadis kecil itu tersesat, dan akulah yang menemukannya. Justru si gendut kecil yang dulu. Dia belum disegel, sama seperti di masa lalu, seluruh tubuhnya halus dan mengkilap, putih dan gemuk. Kaisar Hitam menghela nafas, saat itu semua berkat si gendut ini. Jika tidak, Darling pasti sudah hilang dan mungkin tidak akan bisa menemukannya. 300 tahun yang lalu, Ye Fan meninggal dalam pertempuran dan dimakamkan di alam semesta yang tak terbatas. Ji Zi, Jiang Taixu, Gai Zhouyu, dan yang lainnya tidak pernah muncul lagi. Adapun Nan-Nan kecil, karakter spesial lainnya yang secara langsung merobek alam semesta dan bergegas ke lokasi pertempuran, keberadaannya juga tidak diketahui. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi sampai akhir pertempuran terakhir antara kaisar besar. Sampai suatu hari, ketika biduk-biduk ditemukan kembali oleh seseorang. Benua-benua kuno yang telah terpecah bergabung menjadi satu, menjadi sebuah bintang yang utuh. Selain itu, seseorang menggunakan kekuatan besar untuk menggerakkan matahari, bulan, dan bintang-bintang di sana. Tempat itu penuh dengan vitalitas. Saat itulah dia memiliki auranya. Saat itu, Kaisar Hitam awalnya putus asa. Dia tidak dapat menemukan mayat Ye Fan, dia juga tidak dapat menemukan rumah Nan-Nan kecil. Dia hanya bisa kembali ke biduk dan mengasingkan diri dalam kesendiriannya. Tanpa diduga, anak dewa yang dibawanya menangkap aura gadis kecil itu di tanah terlantar timur. Pada akhirnya, dia menemukan Nan-Nan kecil yang sedang mengembara di dunia fana. Saat Kaisar Hitam menemukannya, gadis kecil itu hanya mengucapkan satu kalimat dengan sedih, "Kakak sudah tidak ada di sini." Kemudian, dia pingsan dan kehilangan semua tanda-tanda kehidupan. Dia baru bangun hari ini. Nan-Nan kecil berlari dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. "Kakak Xiao Kau," jawab Nan-Nan kecil tanpa sadar. "Ah, Nan-Nan kecil, kamu masih belum melupakanku. Saya pikir Anda tidak ingat apa-apa lagi." Itu adalah gadis yang telah merawat Nan-Nan kecil di utara yang pahit di wilayah bintang Ziwei. 300 tahun yang lalu, dia dikirim ke Istana Bulan oleh Yan Yixi dan Li Tian. Setelah bertahun-tahun, namanya telah menyebar ke seluruh wilayah bintang Ziwei. Dia menjadi seorang jenius dengan kekuatan yang tak tertandingi. Haha, tawa keras terdengar dari kejauhan. Dua sosok terbang dari cakrawala dan bergegas ke Istana Bintang. Mereka adalah Yan Yixi dan Li Tian. Sekarang, mereka telah menjadi yang terkuat di wilayah bintang Ziwei. Tidak ada yang bisa melawan mereka. "Aku tahu kau akan muncul hidup-hidup." Yan Yixi datang dan memberi Ye Fan sebuah pukulan. Ada air mata kegembiraan dan kegembiraan di matanya. "Aku, anak ilahi itu tidak mau ketinggalan," dan berteriak dengan sedih di sumber surgawi. "Kamu anak konyol, apakah kamu berani keluar dan melawan korosi waktu?" Li Tian mengangkatnya dan memukul pantatnya melalui sumber langit. Si gendut kecil itu sangat marah sampai-sampai dia berteriak dengan keras. "Ngomong-ngomong, anak konyol ini benar-benar misterius. Bisakah Anda memberitahu dari mana asalnya, Tetua Dongfang?" Li Heishui bertanya. Manusia iblis Dongfang Taiyi menatapnya lagi dan lagi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum pernah makan sebelumnya, jadi saya tidak tahu." Saat dia berbicara, dia bergerak lebih dekat dan mengendus, ingin mengambil lemak kecil itu. Setelah bertahun-tahun, tetua manusia iblis tampak bersinar dengan kemudahan. Otot-ototnya yang berwarna perunggu terlihat menonjol, dan rambutnya jauh lebih tebal dan hitam. Dia terlihat sangat gagah. Rambut si gendut kecil berdiri dan dia mundur beberapa langkah. Siapakah tuan ini? Apakah dia mengenali orang dari makanannya? Dia menatap tetua manusia iblis dengan waspada dan berteriak, "Jangan mendekat." Semua orang tertawa terbahak-bahak dan duduk di depan api unggun di tanah terbuka. Jamuan makan yang penuh dengan tawa dan obrolan yang ceria pun dimulai. "Duan De. Tetua Duan, mau pergi kemana?" Di kejauhan, sesosok tubuh yang licik baru saja tiba. Namun, setelah melihat Jade Lake Saintes, dia segera menyelinap pergi dan bersiap untuk melarikan diri. Sayangnya, dia terlihat oleh seseorang dan memanggilnya.
Dewa surgawi yang tak terbatas, saya telah menghitung dengan jari-jari saya bahwa warna-warna keberuntungan memancar dari timur. Ini adalah pertanda baik yang luar biasa. Makam yang tak tertandingi pasti akan muncul. Saya ingin pergi dan melawannya. Duan De berkata dengan serius. Semua orang tercengang. Mengapa kemunculan makam besar ada hubungannya dengan Jirui? Pergi dan melawannya. Terus terang, bukankah itu hanya merampok pemakaman? Mengapa dia membuatnya terdengar begitu agung dan menakjubkan? Duan De, apakah kamu mencuri Dragon Chimera milik orang lain? Aku tidak akan membiarkanmu mencelakai saudari-saudari di Danau Giok, kata Li Tian. Omong kosong. Setiap orang memiliki spesialisasi mereka sendiri. Apakah saya, Duan De, orang seperti itu? Apakah saya akan melakukan hal seperti itu? Apakah kamu percaya padaku atau Kaisar Hitam? Aku orang yang berkarakter. Taois jahat itu melirik anjing hitam besar itu. Guk, apa maksudmu? Jangan menyesatkan orang-orang di Istana Bintang. Mata orang-orang itu jernih. Kaisar Hitam merasa bersalah dan marah. Duan De mengabaikan Kaisar Hitam dan diam-diam mendekati Ye Fan. Dia berkata dengan suara rendah, pertempuran saat itu belum berakhir. Ketika saatnya tiba, mari kita pergi ke Gunung Abadi, Laut Reinkarnasi, dan Makam Abadi untuk membunuh mereka. Kita harus membalas dendam. Kita harus bertarung dalam pertempuran yang paling mulia. Ye Fan terkejut. Sejak kapan si gendut terkutuk ini menjadi begitu pantang menyerah? Dia berkata, apakah kamu berani? Kenapa aku tidak berani? Duan De melambaikan tangannya yang gemuk dan berkata dengan penuh semangat, hidup ini ditakdirkan untuk pergi ke area terlarang untuk pertempuran yang mulia. Siapa yang berani mengikutiku dan bertarung bersamaku? Semua orang terkejut dan menoleh. Mereka terinfeksi olehnya. Bertarung dalam pertempuran berdarah di area terlarang kehidupan dan meratakan area terlarang yang telah ada sejak zaman kuno. Prestasi luar biasa macam apa itu? Memikirkannya saja sudah membuat darah seseorang mendidih. Kerja bagus, Paman Duan. Ketika saatnya tiba, kami pasti akan mengikutimu. Ya, bunuh mereka. Kita harus pergi dan meratakan mereka. Saya berharap salah satu dari kita bisa mencapai pencerahan. Kita akan bertarung bersamanya dan membunuh sampai ke area terlarang kehidupan. Banyak orang bergema dengan keras. Duan De sangat puas. Dia membuat pidato penutup dan berkata, lumayan, pengertian dan dukungan Anda membuat saya sangat bersyukur. Pasti akan ada pertempuran yang gemilang di masa depan. Mari kita gali pemakaman leluhur mereka bersama-sama. Semua orang menutup mulut mereka dan berhenti berbicara. F*CK. Semua orang mengutuk dalam hati mereka. Ini adalah pertempuran yang paling mulia. Menggali pemakaman dianggap. Aku pasti akan menggali pemakaman mereka. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Pendeta yang tidak punya uang ini akan maju dengan berani dan memainkan lagu pertempuran terkuat. Aku akan pergi ke daerah terlarang dan melakukan pertempuran terakhir. Saya akan melampaui diri saya sendiri. Sebelum Duan De selesai berbicara, terong, mentimun busuk, telur busuk, dan sebagainya terbang dan menabrak wajahnya yang gemuk. Faktanya, meskipun Duan De dan Kaisar Hitam tidak dapat diandalkan, mereka benar-benar banyak akal dan mengetahui banyak rahasia yang sulit didapat oleh orang biasa. Cermin Void mungkin telah jatuh ke area terlarang kehidupan tertentu, dan hal yang sama berlaku untuk tungku alam semesta abadi yang hancur. Dengan kata lain, mayat Jizi dan Raja Ilahi Jiang mungkin dikuburkan di tempat-tempat ini. Ini adalah rahasia yang telah diungkapkan Duan De. Ekspresi Kaisar Hitam serius saat dia mengangguk dan berkata, itu mungkin benar. Seseorang melihat senjata Kaisar yang rusak jatuh ke dalam biduk, tetapi mereka tidak dapat menemukannya di manapun. Aku khawatir itu hanya bisa jatuh ke dalam area terlarang kehidupan itu. Masih ada aku. Pangeran Suci berkata, mata emasnya menyerangkan petir ilahi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Segala macam berita mengejutkan datang dari satu-satunya jalan yang benar. Satu demi satu penguasa jenius jatuh, dan satu demi satu bangkit. Itu adalah jalan Kaisar yang berlumuran darah. Kaisar Pusat mengguncang dunia, melepaskan cahaya yang paling cemerlang di era ini. Dia membunuh 20 ahli dari berbagai ras dalam satu malam, dan benar-benar memiliki momentum untuk mengejar ketinggalan. Di masa lalu, dia hanya terkenal di biduk. Setelah bertahun-tahun, dia tidak terlalu terkenal di kedalaman langit berbintang. Dia baru saja memasuki satu-satunya jalan yang benar baru-baru ini, tetapi dia telah bertarung hingga membuat berbagai ras gemetar. Kaisar Pusat meletus dengan kekuatan. Gai Zhouyu yang berasal dari era yang sama dengannya bersinar dengan cahaya paling cemerlang di era ini, terukir dalam sejarah.
Jenis kematian dalam pertempuran ini akhirnya menyulut kekuatan yang tertidur di dalam tulang dan darah Kaisar Pusat. Di satu-satunya jalan yang benar, beberapa Imperial pas pertama mengalami pendarahan, pertempuran mencapai klimaks. Hanya orang jenius yang selamat yang bisa disebut jenius. Ada terlalu banyak jenius pembengkok surga yang terbunuh, membuat orang gemetar ketakutan. Ini adalah zaman keemasan, sekaligus era yang pahit. Ada banyak pahlawan yang dapat dianggap sebagai talenta pembengkok surga, tetapi pada akhirnya, mereka semua menjadi redup di depan individu yang lebih kuat. Darah tertumpah di medan perang. Permaisuri surgawi yang tak pernah mati masih hidup. Seseorang melihat sarang burung Phoenix legendaris diwarnai merah oleh darah abadi. Hari itu, berita mengejutkan lainnya menyebar. Ada seorang sage agung yang sedang melakukan perjalanan melintasi kosmos, melihat sarang burung Phoenix kuno yang sangat besar. Sarang itu terbuat dari kayu Dewa Phoenix, berbentuk seperti sarang burung, tetapi sarang itu mengeluarkan kekuatan yang melimpah. Samar-samar terlihat, fluktuasi kehidupan yang kuat merembes keluar. Dikabarkan bahwa ini adalah sarang ilahi yang dibangun oleh permaisuri surgawi abadi untuk istrinya, yang direndam dalam darah abadi. Itu hanya tercatat dalam buku-buku sejarah, tidak ada yang melihatnya di masa lalu. Tidak ada yang menyangka hal itu akan muncul di era ini. Ada seorang sage agung yang pergi untuk menyelidiki, tapi dia hanya sempat mengeluarkan teriakan peringatan, dan kemudian tidak ada lagi aktivitas. Kedua muridnya menggigil dalam hati, melarikan diri dengan panik, menyebarkan berita itu. Pantang menyerah dalam pertempuran. Sementara itu, penguasa pengadilan ilahi mencapai Dao lebih dari 300 tahun yang lalu. 300 tahun kemudian, masih seperti ini, masih belum bisa mengambil langkah itu. 300 tahun yang lalu, makhluk tertinggi kuno membantai 8 tanah terlantar. Gai Zhouyu, Jiang Taixu, Jizi, Ye Fan, dan pahlawan lainnya dari berbagai klan semuanya menonjol, namun dia tidak terlihat. 300 tahun telah berlalu, dan tidak diketahui apakah itu karena pertempuran itu yang membuat hati daunnya terguncang, atau karena alasan lain, tetapi kultivasinya tidak pernah meningkat. Itu juga karena tekanan dari berbagai klan sehingga penguasa pengadilan ilahi tidak muncul dan tidak secara pribadi berurusan dengan pengadilan surgawi. Terutama ketika Ye Fan kembali hidup-hidup, itu membuatnya semakin sulit untuk bertindak. Jika dia benar-benar berani bertarung dan membunuh Ye Fan, dia mungkin akan menanggung aib yang kekal. Karena itu juga, meskipun pengadilan ilahi menekan pengadilan surgawi secara terbuka atau diam-diam, mereka tidak dapat menekan mereka dan tidak dapat menghentikan kecepatan ekspansi mereka. Dalam 10 tahun terakhir, Long Ma, Raja Peng Agung, dan yang lainnya yang dianugerahi gelar raja masing-masing memimpin pasukan dari suatu wilayah dan bertempur tanpa henti melawan pengadilan surgawi. Ketenaran mereka mengguncang wilayah bintang. N. Chapter 1634 Pertarungan Dua Pengadilan. 10 tahun dalam hidup seseorang, terutama bagi manusia, bisa membuat para pahlawan menumbuhkan rambut putih dan wanita cantik menjadi keriput. Pengadilan langit terus menyerang wilayah kita. Apa artinya ini? Cepat pergi. Seorang pria dengan pakaian bulu emas memiliki keagungan yang tak terlukiskan. Di ruang yang dingin, pasukan besar saling berhadapan. Kedua belah pihak memiliki jumlah orang yang banyak, seperti gunung dan lautan. Mereka berdiri di dua sisi sungai yang kacau. Baju besi berkibar, dan cahaya pedang menyilaukan. Siapa kau? Seorang pria berotot yang memegang sepasang tombak berteriak. Tingginya 6 meter dengan otot-otot yang menonjol. Lengannya beberapa kali lebih tebal dari paha orang biasa. Dia memiliki rambut biru dan mata sebesar lonceng perunggu. Dia terlihat sangat ganas. Aku adalah Raja Rock dari Istana Surgawi. Pria dengan pakaian bulu emas itu memiliki tubuh yang kuat. Alisnya seperti dua pedang. Dia memiliki semangat kepahlawanan yang tak terlukiskan, dan matanya seperti lentera emas. Mendengar ini, orang-orang dari Istana Bintang tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Nama Raja Rock telah mengguncang alam semesta selama bertahun-tahun. Bagi pengadilan langit, dia adalah mimpi buruk. Tinju Raja Rock besar yang dia ciptakan sangat kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan galaksi. Bahkan matahari, bulan, dan bintang-bintang akan bergetar bersama tinjunya. Itu sangat dahsyat. Ini adalah eksistensi yang telah lama dianugerahi gelar raja di suatu wilayah. Dia telah membunuh banyak orang dari Istana Ilahi, dan banyak orang suci agung yang bukan tandingannya. Dia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Raja Rock yang hebat, raja yang dianugerahi. Bagus, biar kulihat seberapa kuat dirimu. Jangan memenuhi reputasimu.
Pria berotot berambut hijau itu mencibir dan menerjang maju dengan dua tombak di tangannya. Dia datang dari wilayah kuno yang diperintah oleh Pengadilan Langit. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke medan perang ini. Tentu saja, dia tidak yakin. Dia penuh dengan permusuhan terhadap raja-raja Pengadilan Langit. Dia ingin mengalahkan mereka satu per satu. Mereka yang mengatakan itu padaku semuanya sudah mati. Raja Rock menangkupkan kedua tangannya di belakang punggungnya, tampak kejam. Tubuhnya tertutup lingkaran cahaya keemasan, dan matanya bahkan lebih menakutkan. Hanya seekor rok, dan kamu berani diberi gelar raja dari sebuah wilayah. Berikan nyawamu padaku. Pria berotot itu meraung. Segera, gumpalan asap putih keluar dari mulut dan lubang hidungnya. Itu adalah energi kekacauan primal. Tubuhnya memancarkan cahaya cemerlang, dan kekuatan bertarungnya meroket. Adapun pasukan di kedua sisi, mereka telah lama mundur karena takut terjebak dalam gelombang kejut. Pria yang kuat itu terlalu kuat, memiliki kekuatan yang sangat kasar. Ketika dia mengacungkan senjatanya, semuanya akan hancur, berubah menjadi bubuk. Serangan Raja Rock yang hebat itu sangat sederhana. Dia bergerak ke samping dan tidak mundur. Telapak tangannya menabrak bilah tombak, dan itu seperti palu besar yang menghantamnya. Tombak-tombak itu berdengung karena benturan itu, seolah-olah akan hancur. Hati pria berambut hitam itu bergetar. Serangan yang tampaknya biasa saja telah menyebabkan lengannya mati rasa. Orang yang dikenal sebagai Raja Ilahi dari Divisi Pertama Pengadilan Surgawi memang menakutkan. Kelopak matanya bergerak-gerak tak terkendali. Saat mereka berdua bertarung, raksasa setinggi 6 meter itu mengeluarkan asap hitam, seperti api neraka. Dia tumbuh semakin kuat dan kuat. Namun, Raja Rock tidak peduli. Jubahnya yang berbulu emas berkibar tertiup angin, dan rambutnya yang keemasan seperti obor. Auranya bahkan lebih menindas daripada gunung. Bunuh. Diiringi dengan raungan mematikan, telapak tangan Raja Rock berubah menjadi tinju. Cahaya keemasan meletus dari tubuhnya, terutama tinjunya, yang bahkan lebih gemilang. Fluktuasi kekuatan menyebar ke segala arah. Kaca. Sepasang tombak itu mengeluarkan suara gemetar. Banyak retakan muncul pada mereka, dan kemudian mereka hancur berkeping-keping di alam semesta. Raja Rock dengan ganas meninju ke depan. Pada saat yang sama saat ia menghancurkan kedua tombak itu, ia juga menabrak tubuh pria berotot itu. Pria berotot itu awalnya setinggi 2 meter, tapi sekarang dia seperti boneka kayu yang diterbangkan. Selain itu, ada lubang besar berdarah di dadanya. Boom! Hujan darah mengalir deras. Pria kuat itu hancur di bawah tinju Raja Rock. Tidak ada ketegangan sama sekali. Semua orang gempar. Mereka semua terkejut, terutama para pasukan dari Istana Bintang. Kekuatan pria yang kuat ini sangat hebat, dan dia bisa dianggap sebagai leluhur terhormat di wilayahnya sendiri. Dia bisa saja pergi ke jalan sejati untuk memperebutkan supremasi, tapi dia direkrut oleh Istana Bintang dan tidak pernah pergi. Siapa sangka karakter sekuat itu akan langsung diledakkan oleh pria berjubah berbulu emas. Terlalu menakutkan. Teknik tinju Rock King ini benar-benar tak tertandingi. Bahkan seorang sage agung tertinggi bisa dengan mudah dibunuh. Itu sangat kuat. Jika Kaisar Semu tidak muncul, berapa banyak orang yang bisa menahannya? Dia benar-benar layak menjadi Raja Ilahi di Istana Bintang. Dia benar-benar bisa berkuasa di satu wilayah. Legenda mengatakan bahwa tinju Raja Rock memiliki bayangan tinju Kaisar Surgawi. Saat itu, batu emas ini berdiri di atas bahu Sein Pisik Yevan dan menerima pencerahan. Itu mirip dengan memahami Dao di bawah pohon Bodhi. Ketika seseorang berbicara tentang masa lalu, semua orang tidak bisa tidak mengerutkan kening. Teknik tinju ini sudah tak tertandingi dan mengeluarkan aura menindas yang tak tertandingi. Seperti apa tinju Kaisar Surgawi yang sebenarnya? Hati semua orang bergetar. Bunuh. Raja Rock melambaikan tangannya, dan para prajurit dan jenderal surgawi di belakangnya melonjak maju. Massa hitam dari mereka menyerbu ke depan, dan dia bahkan memimpin. Darah dan pecahan senjata berterbangan di mana-mana. Pertempuran besar juga terjadi di wilayah lain. Longma adalah makhluk pertama di Istana Surgawi yang memproklamirkan dirinya sebagai raja. Dia memerintah sebuah wilayah, dan sekarang dia dikepung, dia tidak panik sama sekali. Dia segera membentuk formasi pembunuhan 8 divisi dan menyapu ke segala arah. Ini adalah hadiah dari teman buruknya, Kaisar Hitam. Dia telah mempelajarinya selama bertahun-tahun dan mengembalikannya ke formasi pembunuhan Kaisar Agung. Meskipun hanya 2 segitiga, itu sangat menakutkan. Wilayah ini dipenuhi dengan darah dan angin busuk. Serangan balik Longma bangkit, dan dia langsung berlari melintasi langit berbintang.
Dia menggunakan rumus baris dan teknik membunuh dari Istana Bintang untuk membunuh ahli tertinggi yang memimpin pasukan. Meskipun pihak lain telah mengirimkan semua ahli mereka, kematian sang pemimpin, Sage Agung, menyebabkan pasukan itu benar-benar runtuh. Longma memimpin pasukan dalam serangan balik, memandikan Istana Bintang dengan darah. Di Ziwei Segmentum, Yan Yixi dan Li Tian berada di bawah tekanan besar karena Istana Bintang tidak bisa melupakan tempat ini. Ini adalah bintang kekaisaran yang terkenal, dan sekarang telah menjadi bagian dari wilayah yang dikendalikan oleh pengadilan surgawi. Kali ini, seorang ahli yang tak tertandingi menyerang, dan dia memegang senjata suci yang diberikan oleh pemimpin pengadilan surgawi. Senjata itu disempurnakan secara pribadi oleh Kaisar Semu. Tempat ini menjadi salah satu medan perang yang paling penting dan menakutkan, dan situasinya mengerikan. Senjata suci Kaisar Semu memancarkan kekuatan yang mengerikan dan menekan segalanya. Sungguh menakutkan tanpa batas. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Tidak ada yang menyangka bahwa Istana Bintang akan menjadi begitu sengit kali ini. Selain Kaisar yang belum keluar, faksi lain telah mengerahkan lebih dari setengah kekuatan mereka. Mereka benar-benar berniat menghancurkan Istana Bintang sekaligus. Kali ini, serangan itu terlalu sengit. Yan Yixi dan Li Tian sama-sama terluka parah, dan mereka sendirian. Meskipun mereka telah mengumpulkan banyak orang di wilayah ini, mereka masih tidak bisa dibandingkan dengan pengadilan surgawi. Kekuatan utama pengadilan surgawi menyerang. Ada 8 atau 9 grid sage yang terlihat, dan tidak diketahui apakah ada lebih banyak lagi yang tersembunyi dalam kegelapan. Pedang suci Kaisar Semu naik dan turun, dan tak terhentikan saat pedang itu menebas sinar demi sinar cahaya dingin. Kaca. Akhirnya, tungku Dewi hancur. Bagian luarnya retak, dan pecahan-pecahannya berjatuhan, menumpuk menjadi satu. Wajah Yan Yixi dan Li Tian pucat pasi. Mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sinar cahaya Kaisar Semu menyapu senjata mereka, dan roh primordial mereka terluka. Segmen Ziwei sedang diserang. Seorang Sage Agung mencibir. Dia memegang pedang Kaisar Semu di tangannya, berdiri dengan bangga di langit. Dia menunjuk ke arah dua murid dari jalan keinginan manusia, hendak membunuh mereka. Namun, pada saat ini, fluktuasi yang sangat menakutkan tiba-tiba menyelimuti udara. Tungku Dewi yang hancur melepaskan cahaya abadi yang gemilang, dan sebuah tungku kecil muncul, menyilaukan dan gemilang. Itu hanya sebesar kepalan tangan bayi. Itu berkilau dan megah, dan untaian kekuatan Kaisar menyebar keluar, mengguncang dunia. Apa itu? Semua orang dari Istana Bintang gemetar. Weng! Tungku kecil itu bergetar, dan berkas cahaya mengejutkan langit, merobek-robek kosmos. Itu berubah menjadi seberkas cahaya abadi, dan dengan suara kaca, itu langsung mematahkan pedang Kaisar Semu, menyebabkannya runtuh. Semua orang dari Istana Bintang merasa ngeri. Senjata macam apa ini? Pedang Kaisar Semu yang disempurnakan oleh Kaisar Lord begitu menakutkan. Itu jelas menghancurkan tungku Dewi, jadi bagaimana bisa yang lebih kecil terbang keluar dari dalam? Ah! Seorang Sage Agung berteriak kesakitan. Ketika tungku kecil itu mendekat, dia dihancurkan menjadi potongan daging, dihancurkan oleh cahaya yang turun. Betapa menakjubkannya hal ini. Ini adalah alat surgawi yang mendekati senjata Kaisar Agung, dan jauh lebih kuat dari senjata Kaisar Kuasi biasa. Itu hampir berubah menjadi senjata Kaisar. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang dari Istana Bintang merasa ngeri, dan mereka dengan cepat mundur. Namun, sudah terlambat. Li Tian dan Yan Yixi bertukar pandang, dan kemudian mengendalikan tungku ini untuk membantai semua orang, menyapu langit berbintang, meninggalkan darah dan tulang yang tak ada habisnya. Baru hari ini mereka memahami rahasia utama tungku Dewi. Seperti yang diharapkan dari senjata yang disempurnakan secara pribadi oleh Kaisar Alam Semesta Abadi untuk teman baiknya, Patriark Jalan Keinginan. Dia telah berusaha keras untuk itu, dan sebenarnya ada senjata Kaisar Semesta Abadi yang tersembunyi di dalamnya. Begitu ia menghadapi bahaya, ia pasti akan bergegas keluar dengan sendirinya. Istana Bintang benar-benar mengerahkan kekuatan sebesar itu. Ini adalah pertama kalinya dalam 300 tahun mereka berani melancarkan serangan diam-diam. Aku datang. Anjing hitam besar itu bergegas datang dari wilayah lain, tongkat kerajaan melayang di atas kepalanya. Cahaya di matanya sangat menakutkan. Di belakangnya, Duan De juga telah tiba. Dia diundang ke sini oleh pasukan pengadilan surgawi, karena tekanan yang mereka hadapi kali ini terlalu besar. Tidak ada yang menyangka bahwa pengadilan surgawi akan mengerahkan kekuatan sebesar itu, dan sepertinya mereka akan menghancurkan pengadilan surgawi dalam satu gerakan.
Selain itu, ini adalah salah satu medan perang utama. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa galaksi Ziwei tidak terluka, dan tungku Kaisar Semu melayang naik turun. Mereka langsung terpana. Tidak bagus, cepatlah dan pergilah ke arah Desolate Star. Pasukan paling menakutkan dari Istana Bintang sedang menyerbu ke sana, dan para barbar tidak akan bisa menghentikan mereka. Teriak Kaisar Hitam. Ekspresi semua orang berubah. Ada formasi rahasia di Desolate Star yang mengarah ke markas besar pengadilan surgawi. Jika itu dilanggar, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Pada saat ini, tidak hanya mereka, tapi bahkan alam Buddha yang dijaga Longma, Raja Rock Agung, dan Hua-Hua semuanya mengerahkan pasukan mereka, menuju ke bintang terpencil untuk memberikan bala bantuan. Ketika mereka tiba, mereka melihat darah dan tulang yang tak ada habisnya, anggota tubuh yang patah, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Darah telah mewarnai tempat ini menjadi merah, dan itu seperti pemandangan dari neraka. Hati semua orang tenggelam, dan mereka merasa sangat tertahan. Mungkinkah Dongfang Ye dan yang lainnya telah mati dalam pertempuran? Semua orang merasakan gelombang ketakutan. Ketika mereka tiba di lokasi strategis Desolate Star, pemandangan di pegunungan membuat semua orang tercengang, dan kemudian mereka tidak tahu harus berkata apa. Orang barbar itu sedang sibuk, memanggang daging secara pribadi. Dia telah membunuh terlalu banyak orang. Ada banyak ras yang telah menginvasi dari Istana Bintang, dan ada orang-orang dari semua ras. Sekarang, dia sedang memasak sebuah kelompok. Di sampingnya, orang tua dari iblis manusia sedang makan sepuasnya. Dia dilayani dengan sangat nyaman, dan tidak diketahui berapa banyak daging yang telah dia telan. Bagaimana leluhur tua itu makan? Kedatangan iblis manusia benar-benar mengubah segalanya. Orang-orang itu tidak bisa turun ke bintang ini, bahkan Sage Agung. Setelah pertempuran, mereka semua telah menjadi makanan bagi iblis manusia. Rasanya tidak buruk. Aku hampir kenyang, kata iblis manusia sambil bersendawa. Semua orang terkejut. Semua ras non-manusia dalam pasukan telah dimakan olehnya. Ini adalah rebusan campuran. Kami menempatkan para ahli naga banjir, harimau ilahi, Phoenix darah, dan ras lain ke dalam panci besar dan kemudian menambahkan bumbu paling istimewa dari ras barbar saya. Rasanya lezat, dan kali ini, kami telah membuat sepanci sup untuk Anda. Cepatlah dan cicipi. Dongfang Ye dengan penuh perhatian membawa kuali besar. Itu sebenarnya telah disempurnakan untuk meniru kuali kimiriat milik Ye Fan, dan sekarang telah menjadi panci sup. Semua orang terdiam. Mereka baru saja khawatir, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi hasilnya. Lautan pasukan Istana Langit telah menjadi mangsa iblis manusia, dan sekarang, mereka telah memasuki perutnya. Ini benar-benar membuat semua orang terdiam. Untuk pertempuran ini, Istana Bintang telah mengerahkan sejumlah besar pasukan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan berakhir seperti ini. Itu membuat semua orang merasa khawatir, tapi di saat yang sama, mereka juga ingin tertawa. Ini adalah konfrontasi besar pertama antara pengadilan surgawi dan pengadilan surgawi. Skalanya awalnya akan sangat besar, tapi siapa sangka bahwa itu akan berakhir begitu antiklimaks. Namun, hal ini membuat semua orang waspada. Konflik antara dua sekte besar tidak dapat didamaikan, dan telah mencapai tingkat tertentu. Jika tidak, bagaimana mungkin ada ekspedisi berskala besar? Di jagat raya, suasana menjadi tegang. Karena ada ekspedisi besar, pasti akan ada ekspedisi kedua. Mungkin tidak akan lama lagi hal itu akan terjadi. Pengadilan surgawi telah bertindak terlalu jauh. Mereka memprovokasi pengadilan surgawi dan menghancurkan pasukan kita. Apa mereka mencoba memulai perang habis-habisan? Pengadilan surgawi, apa kau masih punya rasa malu? Kau jelas ingin memusnahkan kami, tapi pada akhirnya, kau kembali dengan kekalahan, tapi kau masih berpura-pura menjadi korban. Karena hal seperti itu telah terjadi, tentu saja tidak ada kekurangan kebisingan. Seluruh wilayah bintang tidak tenang, dan bau mesiu sangat menyengat. Wilayah yang berdekatan dengan pengadilan bintang dan pengadilan bintang berada dalam kekacauan. Sebagian orang melarikan diri, takut mereka akan terpengaruh oleh ekspedisi dua organisasi besar itu. Baru sekarang semua orang tiba-tiba menemukan bahwa pengadilan surgawi sebenarnya sekuat ini, berani bersaing dengan pengadilan surgawi. Di masa lalu, penguasa pengadilan surgawi sangat rendah hati, karena dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran berdarah melawan makhluk tertinggi. Mungkin karena dia merasa malu, dia tidak pernah muncul. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah lebih dari 300 tahun, pengadilan surgawi diam-diam akan menguat sejauh ini, mampu melawan raksasa ini.
Wilayah yang berdekatan dengan keduanya berada dalam kekacauan, sulit untuk tenang. Semua orang memperhatikan dengan seksama bagaimana kedua organisasi besar itu akan saling berhadapan pada akhirnya. Itu sampai-sampai mata yang berkumpul di sini untuk sementara melampaui satu-satunya jalan yang benar, menjadi titik fokus perhatian semua orang. Ye Fan keluar. Apa? Dia diam-diam menarik diri dari jalan kaisar, mengasingkan diri selama 10 tahun, namun dia muncul lagi. Di mana dia? Dia menuju ke wilayah bintang yang berdekatan dengan Istana Bintang dan Istana Bintang. Berita-berita ini sepertinya telah menumbuhkan sayap, segera menyebar ke semua tempat, sampai-sampai memasuki satu-satunya jalan yang benar melalui beberapa saluran khusus, mengaduk-aduk emosi semua orang. Tubuh Ye Fan memiliki penyakit tersembunyi, masalah besar terjadi, bahkan tidak dapat melanjutkan jalan kaisar, hanya bisa mundur. Namun, hal ini selalu membuat beberapa orang merasa bahwa dia adalah faktor yang tidak pasti. Terlepas dari apa yang terjadi padanya, begitu dia muncul, mereka harus memperlakukannya dengan serius. Seekor gagak darah bergerak melintasi alam semesta, panjangnya beberapa ribu zang. Di punggungnya berdiri beberapa orang, salah satunya adalah Ye Fan yang telah mengasingkan diri selama 10 tahun, muncul lagi. Tubuh suci Ye Fan datang. Itu benar-benar dia. Ini adalah kota besar yang mendarat di sebuah bintang yang sunyi. Bintang ini tidak memiliki kehidupan, awalnya adalah bintang mati. Namun, sejak zaman dahulu kala, kota yang sangat besar ini selalu ramai, orang-orang selalu datang dan pergi. Itu karena terletak di perbatasan beberapa domain bintang besar, sebuah tempat yang istimewa. Banyak kultivator yang kuat datang dan pergi, baik bertukar kitab suci, menjual materi ilahi, atau membeli senjata rahasia. Sejak zaman kuno, tempat ini tidak pernah menurun. Hari ini, tempat ini masih sama. Meskipun terletak di antara pengadilan surgawi dan pengadilan surgawi, jumlah kultivator yang kuat tidak benar-benar berkurang, dan ada banyak penduduk asli. Ye Fan datang, pasukan besar pengadilan surgawi menekan perbatasan, mengincar tempat ini seperti harimau yang mengawasi mangsanya. Dia benar-benar berani muncul. Di bawah tekanan seperti inilah Ye Fan muncul, bergegas ke perbatasan, muncul di kota besar ini, mengejutkan orang-orang. Apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah dia ingin bertarung melawan seluruh pasukan Istana Langit sendirian? Chapter 1635 Tujuan yang aneh. Biji teratai api berusia 40.000 tahun. Tumbuh di kedalaman api inti bumi dan berakar di magma. Ia akan berubah menjadi Raja Obat. Jangan lewatkan saat kau melewatinya. Kristal darah iblis surgawi. Setelah Raja Iblis yang tak tertandingi mati, esensi darahnya berubah menjadi kristal iblis di kediaman surgawi yang terberkati. Itu tak ternilai harganya. Esensi urat naga bumi. Bahan ilahi yang langka sejak zaman kuno. Sulit didapat lagi di masa hidup ini. Kota hukuman dewa sedang ramai. Segala macam suara naik dan turun. Tidak ada orang lemah di sini. Setiap orang adalah seorang kultivator yang kuat. Materi surgawi dan harta duniawi yang mereka tukarkan secara alami luar biasa. Banyak pasang mata memandang. Ketika Ye Fan memasuki kota, dia menarik terlalu banyak perhatian. Ketika dia berjalan melewati suatu daerah, itu akan sangat sunyi sehingga bahkan setetes pun bisa terdengar. Ini awalnya adalah kota yang ramai. Ketika kelompok mereka lewat, bahkan para kultivator nakal yang nakal dan para ahli dengan latar belakang yang kuat mundur dan membuat jalan bagi mereka. Orang-orang dari pengadilan surgawi ditakdirkan untuk bertarung melawan pasukan pengadilan dewa. Tidak ada yang mau terlibat. Jika mereka terlibat saat ini, mereka akan mencari masalah. Ye Fan membuat orang khawatir. Meskipun dia dikabarkan setengah terkapar dan dipaksa keluar dari jalan kaisar, dan kondisinya telah memburuk selama 10 tahun terakhir, begitu dia muncul, setiap gerakannya akan mempengaruhi hati semua orang. Sepanjang jalan, mata kaisar hitam hampir keluar. Materi surgawi dan harta duniawi yang ditukar dengan itu memiliki kualitas ilahi. Air liurnya menetes. Apakah ini rumput ilahi 9 yang hanya bisa tumbuh di bintang matahari? Air liur kaisar hitam hampir menetes. Dia berhenti di depan sebuah kios dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Itu adalah tanaman yang melonjak dengan api ilahi, dan itu seperti bola cahaya abadi yang kacau. Tanaman ini memiliki 6 daun yang menerangi sekelilingnya. Ini adalah ramuan ilahi yang langka, dan sudah cukup bagus untuk dapat menemukan satu tangkai bahkan setelah mencari melalui banyak bintang yang besar. Ini adalah tanaman yang luar biasa untuk mengolah tubuh dan melunakkan prana.
Tanaman ini dapat menempa otot dan tulang seseorang menjadi perunggu dan besi, memurnikannya menjadi tubuh yang tidak dapat dihancurkan. Kota kuno bahkan memiliki hal seperti itu. Jelas sekali betapa makmurnya kota itu. Kecuali jika Sage Agung sering mengunjungi tempat ini untuk bertukar materi ilahi, mustahil item ilahi seperti itu beredar. Sayangnya, Kaisar Hitam terkenal kejam. Ketika penjual melihat bahwa itu adalah seekor anjing hitam besar, dia segera melarikan diri dengan kecepatan cahaya. Guk, kenapa kamu lari? Guk, kamu mendiskriminasi saya. Anjing hitam besar itu memiliki kepala persegi dan telinga yang besar, dan sangat ganas. Anjing itu hendak mengejar, namun Ye Fan menekan lehernya untuk mencegahnya bertindak sembrono. Banyak orang menyipitkan mata. Untaian cahaya melesat saat mereka menatap telapak tangan Ye Fan, ingin melihat dengan jelas apa itu. 10 tahun telah berlalu. Apakah ada perubahan pada tubuhnya? Semua orang ingin mencari tahu kebenaran tentang dia. Banyak tatapan yang datang dari segala arah seperti air terjun. Namun, mereka kecewa. Tangan Ye Fan tidak mengerahkan tenaga apapun, dan anjing hitam besar itu sepertinya juga merasakannya. Dia menyipitkan matanya yang besar dan menyapu pandangannya ke sekeliling. Di atas gunung yang rusak, seorang pemuda bertanya, "Bagaimana menurutmu? Apakah dia sudah sembuh?" Ada seorang penatua di sampingnya. Rambutnya putih seperti salju, tetapi kulitnya kemerahan. Kulitnya lembut seperti kulit bayi yang baru lahir, dan matanya cerah dan penuh ekspresi. Dia berkata, "Sulit untuk mengatakannya. Secara logika, dia tidak akan sembuh dalam kehidupan ini, dan akan meninggal karena penyakit dan penderitaan." Mata pria yang tampak sangat muda itu bersinar dengan cahaya ilahi. Nada suaranya dingin dan tanpa emosi saat dia berkata, "Katakanlah, jika aku tiba-tiba bergerak dan membunuhnya, konsekuensi seperti apa yang akan terjadi?" Ekspresi penatua itu menjadi serius ketika dia mendengar ini, dan dia berkata, "Yumo, jangan bertindak sembarangan. Kamu kemungkinan besar tidak akan bisa membunuhnya. Saya benar-benar ingin memverifikasi ini. Saya ingin melihat apakah dia semakin lemah dari hari ke hari, atau apakah dia menjadi lebih baik." Mata pemuda itu semakin bersinar terang. Sang tetua memperingatkan, "Jangan bertindak gegabah. Mengesampingkan apakah Anda bisa berhasil atau tidak, hanya konsekuensi dari membuat gerakan melawan dia tidak tertahankan bagi orang biasa." Saat itu, dia bertarung dengan makhluk tertinggi di wilayah terlarang kehidupan dan mati. Sekarang dia telah kembali hidup-hidup, jika dia dibunuh oleh orang lain, orang-orang di dunia tidak akan setuju. Kalian selalu terlalu berhati-hati dan terlalu berhati-hati, terlalu banyak berpikir. Jika kamu membunuhnya, maka kamu membunuhnya. Bahkan jika itu menjadi kenyataan, lalu kenapa? Saya percaya bahwa setelah beberapa tahun, semua orang akan melupakannya. Apa yang disebut pencapaian semua akan menjadi awan yang cepat berlalu. Dengan kedatangan Ye Fan, banyak orang menjadi gelisah. Arus bawah melonjak, dan beberapa bahkan ingin mengambil tindakan dengan kekerasan. Jelas bahwa semua orang memiliki keraguan. Bahkan jika mereka bisa diam-diam membunuh Ye Fan, mereka tetap tidak akan gegabah mengambil tindakan. Begitu mereka terekspos, mereka percaya bahwa banyak orang akan mengangkat spanduk dan mengecam mereka. Terlepas dari itu, saat ini tidak ada seorang pun yang berani mengumumkan secara terbuka bahwa mereka akan membunuh Ye Fan. Ini menentang dunia, membuat semua makhluk di dunia menjadi musuh mereka. Ada beberapa kultivator yang bermusuhan yang berharap Ye Fan mati lebih cepat, tidak ingin dia terus hidup. Mereka selalu merasa bahwa dia adalah faktor yang tidak stabil, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mewujudkan harapan ini. Di luar bintang yang luas ini, di wilayah yang diperintah oleh pengadilan ilahi, tentara perbatasan tidak terbatas, hampir menenggelamkan tempat ini. Dengan begitu banyak orang yang menuju ke perbatasan wilayah bintang, kelompok Ye Fan berdiri di atas bintang ini dan dapat dengan jelas merasakan tekanan yang bergulir di luar angkasa. Pertempuran berdarah sepertinya semakin dekat. Kelompok Ye Fan berdiri di belakang gagak darah dan tiba di luar angkasa. Mereka bisa melihat spanduk yang berkibar di kejauhan, membentuk formasi yang luar biasa di alam semesta. Fisik suci Ye Fan telah muncul. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kita tidak berani mengambil tindakan? Jangan mengira bahwa kemuliaan melawan makhluk tertinggi di zona terlarang telah menjadi jimat pelindung. Beberapa prajurit gagah berani sangat tidak puas. Mereka dengan dingin menatap tempat ini dari wilayah bintang, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah tanpa menerima perintah untuk bertarung. Di sisi lain, di wilayah yang diperintah oleh pengadilan surgawi, area perbatasan juga tertutup rapat dengan spanduk, dan aura pembunuh melonjak.
Raja-raja bergelar dari berbagai suku telah tiba, masing-masing memimpin pasukan. Mereka saling memandang ke seberang langit, seperti harimau yang mengincar mangsanya. Pasukan dari pengadilan ilahi dan pengadilan surgawi saling memandang ke seberang sana. Mereka bisa mengambil tindakan kapan saja. Dan zona penyangga di tengah adalah kota hukuman ilahi. Menurut legenda, dahulu kala, ini adalah bintang yang sangat besar dan penuh vitalitas. Namun, karena pertempuran sengit, tempat ini telah menjadi tanah barbar. Konon, dua pihak yang terlibat adalah pengadilan ilahi dan dunia bawah. Pertempuran itu sangat menghancurkan. Hantu menangis dan para dewa melolong. Bahkan formasi Kaisar Agung yang hampir sempurna pun hancur. Sejarah sangat mirip. Hari ini, dua organisasi besar saling berlawanan, dan mereka akan melakukan pertempuran yang menentukan di sini. Sekarang, hanya kota hukuman dewa yang tersisa di bintang ini. Tanpa perlindungan formasi Kaisar Agung, itu akan menjadi setitik debu di alam semesta. Tenang sekali. Apa mereka tidak takut aku akan marah dan mengirim pasukanku untuk membunuh mereka semua? Belum lama ini, pemuda yang berdiri di atas gunung yang hancur itu mendengus. Dia adalah komandan termuda dari pengadilan ilahi. Dia dikenal sebagai salah satu dari 3 pahlawan terkuat dalam 300 tahun terakhir. Dia adalah bintang yang sedang naik daun. Namanya Yumo, dan dia diterima sebagai murid pribadi oleh Master Pengadilan Ilahi. Di sebelahnya, lelaki tua berambut putih itu adalah komandan tertua di Pengadilan Ilahi. Dia juga mengerutkan kening. Ye Fan sangat tenang. Apakah dia benar-benar tidak takut? Lapor, fisik suci Ye Fan telah diundang ke kota hukuman dewa untuk mengkhotbahkan Dao. Banyak orang telah pergi untuk mendiskusikan kitab suci dan pemahaman kultivasi. Beberapa orang dari pengadilan ilahi mengetahui tentang gerakan di kota hukuman yang saleh dan datang untuk melapor. Segera, komandan muda Yumo mengerutkan kening. Apakah dia meremehkan mereka? Ayo pergi dan lihatlah. Kita juga akan memasuki kota hukuman yang saleh. Suara wanita itu magnetis, seksi, dan sangat menawan. Putri angkat dari penguasa pengadilan ilahi telah tiba. Dia telah diterima sebagai putri seorang kultivator. Statusnya bisa dikatakan sangat menonjol. Kemanapun putri seorang kultivator pergi, orang-orang akan menghormatinya. Kota hukuman dewa sangat besar. Kota ini dikelilingi oleh beberapa puncak gunung. Di satu daerah, ada 5 gunung batu yang berdiri berdampingan. Mereka seperti pegunungan 5 jari. Biasanya, itu adalah tempat bagi para kultivator untuk mendiskusikan Dao. Hari ini, hanya Ye Fan yang duduk di atas panggung. Dia berbicara tentang pengalaman kultivasinya di masa lalu, yang menarik banyak orang. Sungguh suara yang luar biasa dari Dao Agung. Sayangnya, dia hanya memiliki pengalaman ini yang tersisa. Bisakah fisik suci masih bertarung? Yumo mendarat. Dia sangat langsung. Dalam perjalanan, dia telah memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan Ye Fan terus seperti ini. Kontribusinya untuk berbagai ras tidak bisa disebutkan sepanjang waktu. Itu semua adalah omong kosong. Jika ini terus berlanjut, reputasi fisik suci akan menjadi lebih besar. Bahkan jika dia tidak bertarung sampai mati dengan Ye Fan hari ini, dia masih ingin mempermalukannya dan membuatnya kehilangan muka. Bahkan jika orang mungkin tidak puas dengannya, dia masih harus melakukan ini. Dia ingin membuat Ye Fan jatuh dari altar dan membiarkan orang melihat bahwa dia hanyalah orang biasa. 300 tahun yang lalu hanyalah periode khusus dalam sejarah yang secara kebetulan memungkinkan fisik suci Ye Fan bersinar. Tidak apa-apa jika seorang pemuda tidak tahu bagaimana menghormati seniornya, tapi dia masih sangat sombong. Itu hanya akan menunjukkan bahwa dia bodoh dan dangkal. Kaisar Hitam berbicara dengan tidak sopan. Dia bahkan mengulurkan cakar dan siap untuk menyerang. Yumo mencibir dan berkata, akan selalu ada bakat di setiap generasi. Beberapa orang sudah tua dan tidak berguna. Mereka harus mengasingkan diri dan tidak pernah keluar lagi. Dia tahu konsekuensi dari mengucapkan kata-kata ini. Dia kemungkinan besar akan dimarahi oleh orang-orang di dunia, tetapi dia hanya ingin mempermalukan Ye Fan dan menghancurkan fakta bahwa dia dihormati oleh semua ras. Dia ingin menyeretnya turun dari altar. Sekali, 2 kali. Jika ini terjadi berkali-kali, banyak orang akan menentang fisik suci. Apa yang disebut cincin ilahi Ye Fan akan menjadi redup, dan dia tidak akan lagi didukung oleh orang lain. Saya melihat bahwa Anda benar-benar ingin bertarung dengan saya, bukan? Ye Fan duduk di peron Dao dengan ekspresi tenang. Dia memandang Yumo tanpa kegembiraan atau kekhawatiran. Aku punya beberapa pemikiran, tapi sayangnya, kamu bukan lagi dirimu yang dulu.
Saya mendengar bahwa kondisi Anda telah memburuk selama 10 tahun terakhir, dan Anda tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Sungguh mengecewakan. Yumo mendarat di tanah. Semua orang gempar. Orang-orang pengadilan ilahi jelas ada di sini untuk membuat masalah. Kata-kata mereka terlalu tidak sopan. Karena mereka tahu tentang situasi Ye Fan, mereka masih menekannya. Nah, biarkan kaisar ini mengajarimu apa artinya menjadi seorang ahli. Kaisar hitam seperti dewa iblis yang turun ke dunia fana. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut, dan energi darahnya seperti lautan. Ye Fan melambaikan tangannya dan tidak membiarkan kaisar hitam bergerak. Saya memang memiliki beberapa masalah, tapi saya masih bisa bertarung. Nak, ayo, serang aku. Ketika kaisar hitam mendengar kata-kata Ye Fan, hatinya melonjak. Apakah dia benar-benar akan mengambil langkah itu? Dia mengamati saat hening untuk pasukan pengadilan ilahi dan menghela nafas untuk semua orang yang datang untuk membunuhnya. Aku menantikan pasukan ilahi yang tak ada habisnya ini untuk membantu Ye kecil keluar dari kepompongnya dan menjadi kupu-kupu. Sebaiknya wakil ketua sekte datang untuk membunuhnya di saat yang genting. Li Heishui juga sangat bersemangat, tetapi dia menyembunyikan semua ini di lubuk hatinya dan tidak mengungkapkannya. Jangan khawatir, datang saja padaku, kata Ye Fan. Yumo mencibir dan berkata, karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam. Jika Anda benar-benar tidak bisa bertahan, Anda dapat dengan bebas memanggil saya. Lupakan yang lainnya, hanya dari pencapaian pertempuran saja, setelah bertahun-tahun, berapa banyak orang yang berani memperlakukan Ye Fan dengan tidak hormat. Kata-katanya sudah keterlaluan. Banyak orang sangat marah. Kota hukuman ilahi segera menjadi sunyi. Setelah bertahun-tahun, bisakah Ye Fan masih mengambil tindakan? Selalu ada desas-desus bahwa tubuhnya tampak semakin memburuk. 10 tahun yang lalu, dia masih bisa meminjam rantai pesanan ilahi dalam darahnya untuk bertarung di Imperial Pass, tetapi belum lama ini, ada orang yang menyebarkan rumor bahwa Ye Fan bahkan tidak bisa menggunakan rantai pesanan ilahi lagi. Peng! Yumo mengambil tindakan, langsung menyerang dada Ye Fan. Tubuh sucinya sebenarnya tidak menghindar. Pikiran semua orang bergetar, menghela nafas dalam hati di ujung jalan untuk seorang pahlawan. Dia bahkan tidak bisa menghindari jenis serangan ini. Wajah Yumo memperlihatkan senyum mengejek, penuh ejekan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia membuka mulutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berteriak dalam hati, apa yang sedang terjadi? Fragmen dao saya yang hebat.